Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mar'irom Zidamli dari kelas 4G. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal latihan pada praktikum 1 pada modul yang telah diberikan. Nomor 1, gantilah nilai dan lokasi register yang digunakan dan jelaskanlah perubahannya. Di mana sebelumnya saya telah mengerjakan praktikum yang diberikan pada modul. Di sini pada soal nomor 1 kita akan mengubah nilai dan registernya. Mana saya ubah menjadi 8. Kita ubah registernya menjadi 01. Lalu untuk ini kita ubah registernya menjadi 02. Tentu ini kita ubah menjadi R01 disimpan pada R02. Lalu ini kita ubah lalu kita simpan juga pada register 02. Jika CPU instruction ini dijalankan step by step, maka 8 akan masuk pada register 01. Lanjut 6 akan masuk pada register R02. Lalu dilakukan aritmatik jumlah R01 dengan R02 yang akan disimpan pada R02, di mana jumlahnya adalah 14. Selanjutnya dilakukan pembagian, yaitu dibagi 2 dari hasil sebelumnya, di mana hasilnya itu adalah 7 yang disimpan pada register R02. Lalu hasil tadi akan disimpan pada memori dengan register 02. Lalu CPU berhenti dengan runtime tertentu, di mana di sini runtime-nya adalah 13 detik. Di sini perubahannya hanya terjadi pada tempat penyimpanan register berakhir, di mana di sini berakhir pada R02, di mana sebelumnya berakhir pada register 01. Lalu hasilnya, nilainya juga akan berubah sesuai nilai yang kita tentukan sebelumnya. Lanjut untuk nomor 2, tuliskan instruksi dengan nama average_2 untuk mengolah Y sama dengan 4 tambah 5 dibagi 2 yang dimulai pada base 150 dan menggunakan register 5 dan register 6. Baiklah, di sini kita hapus terlebih dahulu semua program. Lalu untuk membuat instruksi yang baru, di sini kita berikan program name-nya adalah average_2, di mana dimulai pada base 150. Lalu klik add. Maka program akan masuk pada program list. Selanjutnya, pindah pada instruction untuk memberikan instruksi-instruksi yang akan diberikan. Lalu klik add new. Lalu kita klik move untuk memasukkan nilai kepada CPU instruction dengan nilai 4. Di sini kita menggunakan register R05. Selanjutnya kita masukkan juga nilai 5 dan simpan pada register R06. Lalu kita lakukan aritmatik jumlah R05 dengan R06 yang akan disimpan pada R06. Lalu kita lakukan aritmatik pembagian dengan mengklik div. Lalu kita isikan value-nya 2 karena tadi pembagiannya dibagi 2 dan simpan pada register 06.
Lalu kita simpan hasil dari program ini pada memori dengan mengklik STB pada data transfer. Di sini untuk source code operannya kita berikan pada register 06 dan destination operannya kita berikan nilainya 0. Lalu untuk memberhentikan instruction ini semua, kita pindah pada control transfer, lalu kita pilih HLT untuk memberhentikan simulator CPU. Lalu klik close. Lalu pindah pada instruction yang paling pertama. Lalu jika kita lakukan instruction ini step by step, maka 4 akan masuk pada register R05. Lalu 5 akan masuk pada register R06. Lalu dilakukan operasi penjumlahan R05 dengan R06 yang akan disimpan pada register R06, mana jumlahnya itu adalah 9. Lanjut akan dilakukan operasi pembagian dibagi 2 dari hasil penjumlahan sebelumnya yang akan disimpan pada register R06. Di mana di sini hasilnya pembagiannya adalah 4 dikarenakan nilai yang dihasilkan adalah nilai bulat. Selanjutnya, hasil tersebut akan disimpan pada memori pada register R06. Lalu HLT yang berarti simulator telah berhenti dengan runtime 17 detik. Untuk nomor 3, selanjutnya gunakan compiler, ketikkan kode berikut dan simpan dengan nama myprogram1.txt. Di sini kita akan mengikuti instruksi yang telah ada pada modul, di mana untuk kodenya telah saya ketikkan pada notepad untuk mempermudah pengetikan pada compiler. Kita hapus terlebih dahulu program list, lalu kita pindah ke program start, lalu klik compiler, lalu masukkan kode yang diberikan. Lalu pindah pada compiler, lalu klik compile, maka kode yang kita tulis akan di convert menjadi bahasa mesin. Lalu kita save source code ini. Dengan nama myprogram1.txt. Lalu kita berikan base address-nya. Yaitu 100. Kita hilangkan centangnya, lalu klik load in memory. Maka kode yang kita tulis pada compiler akan otomatis masuk pada program list dengan nama myprogram, dan hasil dari kode tersebut akan diletakkan pada CPU instruction.
di mana jika kita jalankan step by step, maka nilai 0 akan disimpan pada register R03, lalu nilai R03 yaitu 0 akan disimpan pada register R01. Lalu nilai 1 akan disimpan pada register R04. Lalu nilai pada R04 akan disimpan pada register R02. Lalu nilai 19 akan disimpan pada register R04. Lalu selanjutnya, jika R02 ini lebih besar dari R04, maka akan melanjutkan instruction JGT, di mana JGT ini dia akan langsung lompat ke LET 0067, di mana instruction ini telah berhenti. Dikarenakan R02 lebih kecil dari R04, maka proses instruction akan lanjut ke bawah, di mana R01, nilai R01 akan disimpan pada R05. Lalu dilakukan operasi tambah R02 dengan R05 yang akan disimpan pada R05. Lalu nilai R05 akan disimpan pada R06. Lalu nilai R06 akan disimpan pada register R03. Lanjut dilakukan penjumlahan 1 yang akan disimpan pada register R02. Di sini instruction akan kembali pada CMP dikarenakan R04 masih lebih besar pada R02, di mana instruction akan otomatis berhenti jika R02 ini lebih besar dari R04. Untuk mempercepat instruction, di sini kita bisa dapat mengklik run, maka instruction akan berjalan otomatis, yang akan berhenti jika R02 lebih besar dari R04. Nah, di sini CPU berhenti pada runtime 17 detik, di mana nilai pada register R02 udah lebih besar dari R04. Lalu di sini gantilah nilai N yang digunakan dan jelaskanlah perubahannya. Di sini kita hapus dulu program sebelumnya, lalu balik ke compiler. Jika nilai N kita ubah menjadi 10, lalu kita klik compile. Lalu kita klik run, maka proses yang dijalankan tetap sama, akan tetapi lama waktu atau panjang waktu yang dikerjakan itu lebih singkat karena kita memberikan nilai N
itu lebih kecil dari program sebelumnya, dimana kita berikan 10, dimana program sebelumnya adalah 19. Di sini tetap sama, program akan berhenti jika R02 itu lebih besar dari R04. Baiklah, sekian penjelasan dari saya untuk praktikum 1 sistem operasi yang diberikan pada modul. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.